Mengetahui fakta sebenarnya, bagaikan ada sebuah batu yang menghantam kepala Su Yin dengan sangat keras. Hingga mulutnya ternganga dengan mata yang membulat sempurna. Sungguh belum percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Su Yin berdiri sembari menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin adik iparnya tega melakukan hal seperti itu. Kata-kata tak mampu keluar dari bibir Su Yin karena suaranya seperti tercekat di tenggorokan. Begitu banyak pertanyaan muncul di dalam benaknya. Su Yin, panggil Jin untuk membuyarkan Su Yin dari rasa terkejutnya. Su Yin menghirup udara dari hidung kemudian menghembuskannya dari mulut dengan pelan. Setelah merasa tenang kemudian ia duduk kembali di dekat Jin. Ia harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, setelah itu akan mengurus adik iparnya. Jin, tolong ceritakan bagaimana bisa itu terjadi. Aku yakin kau bukan gadis yang suka pergaulan bebas, ucap Su Yin dengan bibir bergetar. Ia menggenggam tangan Jin, berharap sahabatnya akan menceritakan semuanya. Jin menghela nafas panjang agar bisa lebih tegar mengatakan semuanya. Sebanyak air mata yang dikeluarkan, pada akhirnya tidak akan mengubah apapun dalam hidupnya. Dia memaksaku ketika mengantarkan minumannya saat di dalam bar. Kekuatannya terlalu kuat sehingga membuatku tidak bisa terlepas. Dia secara paksa merebut kesucianku. Jin berusaha mengatakannya dengan tenang, sebisa mungkin menahan air matanya agar tidak keluar. Sebenarnya yang paling menyakitkan adalah ketika Kim Su Hyun terus menyebutkan nama Su Yin padahal saat itu dia yang ada di sana. Jin pun mulai menceritakan semuanya. Bagaimana Kim Su Hyun yang datang menemuinya hanya untuk mengatakan tidak akan bertanggung jawab dan menganggap itu semua sebuah kecelakaan. Kenapa kau baru mengatakannya sekarang? Ada rasa bersalah di hati Su Yin sepertinya Kim Su Hyun sangat frustasi setelah mengetahui ia adalah istri saudaranya sendiri. Aku tidak ingin kau memikirkan hal ini. Saat itu hubungan kalian baru saja diketahui oleh keluarga Daehyun sehingga aku tidak ingin menambah beban pikiranmu, terang Jin. Su Yin lantas kembali memeluk tubuh sahabatnya. Tidak disangka karena alasan itulah dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Seharusnya kau mengatakannya, aku yakin kita bisa melalui bersama-sama. Su Yin, sebaiknya jangan kau beritahukan masalah ini pada suamimu. Jangan sampai gara-gara ini hubungan mereka jadi semakin renggang, ujar Jin sembari melepaskan diri. Aku tidak bisa berjanji akan hal itu karena Kim Su Hyun harus tetap bertanggung jawab, ujar Su Yin. Dia tidak akan mau melakukannya. Lagi pula untuk apa jika dia bertanggung jawab dan hidup bersama jika di hatinya masih ada nama orang lain, ucap Jin seraya tersenyum getir. Jin, cinta akan hadir seiring berjalannya waktu. Apakah kau ingat jika aku dahulu sangat membenci Daehyun? Tapi sekarang lihatlah kami, terus berpegangan erat meski banyak rintangan yang menghadang, terang Su Yin. Cinta dan benci itu beda tipis. Jika rasa benci hilang maka rasa cinta tumbuh semakin besar. Itu sangat berbeda dengan keadaan kami, ucap Jin lirih. Percayalah padaku, akan kupastikan Kim Su Hyun mau bertanggung jawab. Su Yin mengepalkan tinjunya erat-erat. Tidak perlu karena aku akan merawat anak ini sendiri. Dia hanya butuh seorang ibu. Kepala Jin tertunduk lesu. Kita bicarakan nanti lagi. Sekarang biarkan aku membantumu merapikan rumah. Lihatlah betapa berantakannya rumah ini. Su Yin sudah tahu apa yang terjadi pada Jin sehingga sudah cukup baginya. Ia akan memikirkan nanti bagaimana caranya bertemu Kim Su Hyun. Su Yin tidak akan tinggal diam tanpa melakukan apapun di saat sahabatnya terpuruk dan menjadi korban. Beberapa hari ini aku sangat malas untuk melakukan apapun. Untuk bangun dari ranjang saja aku malas, ujar Jin sembari terkekeh. Hatinya kini terasa jauh lebih lega setelah menceritakan semuanya pada Su Yin. Beban berat yang ada di pundaknya terasa jauh lebih ringan. Bawaan ibu hamil memang seperti itu. Apa kau sudah minum vitamin dan susunya? Ujar Su Yin. Belum, susu itu baru tadi pagi diberikan oleh Chang Yuan. Jin menghela nafas berat mengingat bagaimana perhatian Chang Yuan kepadanya. Biarkan aku membuatnya untukmu. Su Yin segera bergegas pergi ke dapur untuk menyeduh susu. Setelah memberikan susu itu pada Jin kini Su Yin lakukan untuk membersihkan rumah Jin yang tidak terurus. Membuka jendela dan gorden agar rumah itu lebih segar karena ada udara yang masuk. Hari ini adalah weekend, semua orang sedang berkumpul di ruang tamu. Yang tidak ada hanyalah Aeri. Sehingga Daehyun bisa bernafas lega karena tidak perlu berurusan dengan wanita itu. Daehyun, akhirnya kau pulang juga. Nih, Park langsung berdiri untuk menyambut putra sulungnya yang sudah beberapa hari mereka tidak bertemu. Hae Sok juga turut merasa senang akhirnya Daehyun pulang padahal sudah ingin bertemu dan berbicara sesuatu dengannya. Sedangkan Kim Su Hyun tidak memandangnya sama sekali. Dia belum terima jika Su Yin adalah istri dari saudaranya. Daehyun memang sengaja mengganti nomor dan ponselnya agar tidak terlacak sehingga mereka tidak mengetahuinya. Nenek, kapan datang ke Seoul? Ujar Daehyun sembari duduk di sampingnya. Sudah lama nenek berada di sini. Lama kita tidak bertemu, ujar Hae Sok seraya tersenyum hangat. Kami sudah lama menantimu untuk kembali ke rumah ini. Sekarang kembalilah seperti dulu lagi. Tanpamu rumah ini terasa sepi, ucap Ni. Park dengan mata berkaca-kaca. Ia sangat bahagia saat ini karena Daehyun sudah terbebas dari Su Yin. Aku kemari hanya ingin menjemput Jo Yeon Ho. Sudah lama kami tidak pergi bersama, terang Daehyun tanpa ingin berlama-lama di sana. Kemana hari ini kita akan pergi?
Jo Yeonjo yang baru saja melihat ayahnya langsung berjingkrak ria ketika mendengar akan diajak pergi. Kemanapun yang kau inginkan, tukas Daehyun seraya mengusap rambut Jo Yeonho hingga berantakan. Daehyun hanya mengobrol sedikit dengan keluarganya meskipun Ni Park seperti terus memancingnya untuk mengatakan bagaimana hubungannya saat ini dengan Suyin. Pria itu memilih diam saja atau mengalihkan pembicaraan. Ya sudah, sebaiknya kami pergi karena hari sudah siang, ujar Daehyun sembari melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah 1 jam berada di UN Village. Daehyun khawatir Suyin sudah menunggu. Kenapa kau begitu terburu-buru? Bukankah kau bisa di rumah saja? Ni Park bahkan belum sempat membujuk putranya untuk kembali ke hotel. Kasihan Yeonho karena pasti sudah lama tidak pergi keluar, ujar Daehyun dengan datar. Daehyun, nenek juga ingin ikut, ujar Haesok secara tiba-tiba. Daehyun menautkan kedua alisnya. Hendak menolak tapi bibirnya terasa berat untuk berucap. Nenek tahu jika kau pergi bersama gadis itu. Ada yang ingin nenek bicarakan kepadamu, bisik Haesok. Daehyun menghela nafas panjang kemudian mengangguk. Menyetujui permintaan Haesok untuk ikut. Ia merasa cukup yakin jika Haesok berada di pihaknya, Bab 472 ada nenek di pihaknya. Suyin segera melihat keluar dari jendela kaca ketika ada klakson yang berbunyi di depan rumah Jin. Dari dalam mobil Maybach Silver, pria yang baginya sangat menawan turun dengan senyum mengembang di wajahnya. Suyin ingin menyambut dengan memeluknya tapi mengurungkan niatnya karena takut Jo Yeonho ada di dalam mobil sedang memperhatikan mereka. Di mana, Jin? Ujar Daehyun. Dia baru saja tertidur setelah meminum obat. Apa sakitnya parah? Kenapa kita tidak membawanya ke dokter saja? Ujar Daehyun. Suyin menggigit bibir bawahnya. Ingin mengatakan semuanya tapi sepertinya saat ini bukanlah waktu yang tepat. Jin sudah pergi ke dokter. Chang Yuan juga sering datang ke sini untuk mengirimkan makanan, tukas Suyin. Baguslah, semoga saja mereka semakin dekat dan kelak menikah seperti kita. Bolehkah aku menjenguknya? Ujar Daehyun. Jangan mengganggu istirahatnya, lain kali saja kita datang ke sini lagi. Jin baru saja tertidur sehingga Suyin tidak ingin mengganggunya. Sebaiknya kita berangkat sekarang juga. Jangan biarkan Yeonjo menunggu terlalu lama, ajak Suyin sembari menggandeng tangan Daehyun agar mengikuti langkahnya. Baru beberapa saat menautkan jemari suaminya, Suyin segera melepaskan tangannya. Teringat jangan sampai membuat Yeonho curiga dan bertanya yang tidak-tidak nanti. Hai, Yeonho, apa kabar? Suyin melambaikan tangannya pada anak kecil yang memiliki pipi cubi itu dengan senyum yang mengembang. Jo Yeonho membalas lambaian tangan Suyin dengan raut wajah gembira. Dia duduk di kursi penumpang depan. Daehyun membukakan mobil untuk istri kecilnya. Terima kasih, sayang, ucap Suyin lirih agar Yeonho tidak mendengar. Terima kasih kembali, ucap Daehyun. Suyin masuk di kursi penumpang belakang tanpa melihat ke dalam terlebih dahulu. Ia menutup pintu tanpa menoleh ke samping sama sekali. Haesok diam saja sembari mengamati Suyin yang sepertinya tidak sadar ada dia di sana. Suyin menolehkan wajahnya tatkala menyadari ada seseorang yang duduk di sampingnya. Nenek, Suyin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya sehingga ia mengucek kedua bola matanya berharap itu hanyalah ilusi semata. Kenapa kau tampak begitu terkejut? Apakah aku begitu menyeramkan? Ujar Haesok sembari melepas kacamatanya hingga kelopak mata yang sudah keriput karena termakan usia kini terlihat dengan jelas. Tidak, Nek. Kupikir hanya salah lihat. Aku hanya tidak menyangka jika nenek ada di Seoul, ujar Suyin dengan terbata. Bagaimana kabarmu? Haesok lantas memeluk tubuh Suyin dengan erat. Aku baik-baik saja, Nek. Hati Suyin sangat terenyuh karena Haesok ternyata tidak membencinya. Namun masih begitu banyak pertanyaan yang hadir dalam benak Suyin. Tidak mungkin jika Haesok belum mengetahui semuanya. Daehyun menoleh ke belakang dengan hati yang terasa sangat lega karena akhirnya ada nenek yang berada di pihaknya. Yeonho, sebaiknya kau mendengarkan musik saja memakai ini. Daehyun menyerahkan earphone pada Jo Yeonho takut ada hal-hal yang tidak seharusnya dia dengar. Daehyun memutar lagu anak-anak kesukaannya agar Jo Yeonho tidak jenuh. Baiklah, ujar anak itu kemudian memasang earphone di telinganya. Kepalanya manggut-manggut menandakan dia menikmati musik yang sedang didengarnya. Nenek pasti kecewa dengan kami. Suyin tertunduk lesu. Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Haesok tersenyum hangat, meskipun ada rasa kecewa karena mereka tidak mengikuti apa yang dikatakan olehnya sejak awal. Padahal Haesok sudah menekankan, mereka boleh ketahuan setelah Daehyun sudah berpisah dari Aeri. Kapan nenek datang ke Seoul? Apalagi ibu tahu jika nenek pergi bersama denganku? Tanya Suyin ingin sekedar memastikan. Namun rasanya tidak mungkin jika Ni Park mengetahuinya. Sudah beberapa hari yang lalu. Mereka hanya tahu jika Daehyun mengajakku berkeliling dengan Yeonho, tukas Haesok. Suyin, kemana kita hari ini? Tanya Daehyun sembari menolehkan kepalanya ke belakang memandang istri kecilnya. Tidak usah bertanya padaku. Terserah saja nenek dan Yeonho akan pergi kemana, ucap Suyin. Suyin, nenek dengar dari Daehyun kau pernah mengandung. Benarkah begitu? Tanya Haesok hati-hati. Suyin menganggukkan kepalanya pelan. Ia teringat kembali di malam kelam ketika tidak bisa mempertahankan kandungannya.
Maaf jika pertanyaanku membuatmu sedih. Suatu saat nanti pasti kau akan memilikinya lagi. Haesok menggenggam tangan Su Yin dengan jarinya yang sudah berkerut. Tidak apa-apa, Nek. Aku memang tidak bisa menjaga calon anakku. Su Yin mendesah panjang dengan dada yang terasa sesak. Su Yin, jangan berkata seperti itu. Sudahlah jangan dipikirkan lagi karena itu semua bukan kesalahanmu. Dae Hyun yang tengah mengemudi jadi tidak fokus karena melihat raut wajah Su Yin yang tampak sangat bersedih. Su Yin menganggukkan kepalanya. Bukan hanya itu yang membuatnya sedih, kini masalah Jin juga membuatnya ingin segera bertemu Kim Su Hyun secepatnya. Apa ada masalah? Katakan padaku barangkali bisa membantu, ujar Haesok karena Su Yin kembali diam saja. Tidak ada masalah sama sekali, sahut Su Yin. Sekarang belum saatnya mengatakan masalah ini pada keluarganya. Ia harus menemui Kim Su Hyun terlebih dahulu barangkali pria itu berubah pikiran untuk bertanggung jawab. Dae Hyun, bisakah kita pergi ke kuil? Nenek ingin pergi ke sana ingin berdoa untuk kalian semuanya, ujar Haesok. Tentu saja, Nek. Dengan senang hati Dae Hyun akan menuruti kemauan neneknya. Kuil Jongmyo-srin. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di kuil yang tentram di Seoul. Dae Hyun tahu jika berkunjung ke Seoul neneknya selalu pergi ke sana untuk berdoa. Jongmyo-srin adalah sebuah kuil Konfusius yang dibuat untuk menyimpan tablet memorial dari raja dan ratu dari dinasti Joseon. Haesok masuk ke dalam kuil untuk melakukan doa. Sedangkan Dae Hyun, Su Yin dan Jo Yeon Ho memilih berkeliling untuk melihat-lihat sekeliling kuil. Ada apa denganmu? Kenapa kau diam saja? Apa yang sebenarnya kau pikirkan? Tanya Dae Hyun bertubi-tubi karena istri kecilnya terlihat murung dan tidak bersemangat. Tidak ada, kakiku hanya terasa pegal, kilas Su Yin agar Dae Hyun tidak bertanya lebih lanjut. Yeon Ho, jangan pergi terlalu jauh, seru Dae Hyun pada putranya yang sedang berlarian. Iya, ayah, aku hanya di sini saja, sahut Yeon Ho sembari berjalan bola-balik dengan meraba pagar yang mengelilingi kuil. Dae Hyun mengajak Su Yin untuk duduk di sebuah bangku yang terletak di sebuah pohon yang rindang. Mereka bisa duduk sambil mengamati Jo Yeon Ho yang sedang bermain dengan seseorang yang baru dikenalnya. Mana yang sakit? Biarkan aku memijatnya, ujar Dae Hyun yang sudah berjongkok di depan Su Yin. Tidak usah berlebihan seperti itu. Lihatlah malu dilihat orang, ujar Su Yin karena sekarang cukup ramai oleh para wisatawan. Ia mengamati sekeliling bahkan banyak yang memandang ke arah mereka. Tidak usah pedulikan, anggap saja mereka tidak pernah ada, ujar Dae Hyun dengan santai. Cepatlah duduk di sini. Bagaimana jika Jo Yeon Ho melihat kita? Dia pasti akan berpikiran macam-macam, ujar Su Yin sembari menepuk di sampingnya yang kosong. Dia tidak akan terlalu berpikiran jauh seperti itu. Dae Hyun tidak peduli sehingga ia sudah melepaskan sepatu Su Yin agar lebih mudah memijat kakinya. Su Yin menahan pergelangan tangan Dae Hyun sembari menggelengkan kepalanya agar pria itu menghentikan apa yang tengah dia lakukan. Kalian ingin pulang tetap ingin berada di sini, ujar Haesok yang baru saja keluar dari dalam kuil. Tentu saja pulang, Nek. Su Yin segera berdiri karena merasa gugup. Takut jika Haesok menganggapnya berlebihan. Jaga sikap kalian karena ada Jo Yeon Ho di sini, ujar Haesok mengingatkan. Maaf, Nek, sahut Su Yin. Ya sudah sebaiknya kita pulang, ajak Dae Hyun karena tidak ingin sampai di rumah terlalu sore. Bab 473 mencari sasaran baru. The Flower Restaurant. Keringat membasahi dahi Su Yin yang kelelahan. Ia kembali membantu sebagai pelayan karena hari ini pengunjung yang datang ke restoran cukup ramai. Su Yin menggantikan Jin yang belum pulih betul. Lagi pula meski sudah sembuh Su Yin juga tidak akan meminta Jin untuk kembali bekerja. Terima kasih, sudah datang ke restoran kami, ucap Su Yin kepada setiap pengunjung dengan sopan. Meski lelah tapi Su Yin tidak mempermasalahkan sama sekali. Chang Yuan sejak tadi mengamati Su Yin yang turun tangan karena kekurangan pelayan. Ia mendesah panjang kemudian menghampiri bosnya. Nona, sebaiknya Anda istirahat saja, ujar Chang Yuan dengan perasaan tidak enak hati. Tidak apa, manajer Chang. Su Yin hanya menyunggingkan senyumnya. Tidak keberatan sama sekali dengan apa yang tengah dilakukan olehnya. Tapi, Nona, jika Tuan tahu Anda seperti ini pasti akan marah, ujar Chang Yuan. Kau tidak perlu khawatir, aku nanti yang akan mengurusnya. Chang Yuan hanya menghela nafas panjang menghadapi sifat keras kepala Su Yin yang sulit sekali untuk diberi saran. Su Yin kembali ke dapur untuk mengambil makanan yang akan diantar kepada pemesan. Dua orang wanita baru saja duduk di salah satu meja yang terletak di sudut restoran. Salah satu di antara mereka terus mengamati Su Yin dengan seksama, barangkali apa yang dilihatnya hanyalah ilusi semata. Lisa, apakah aku tidak salah lihat? Ujar Airi pada seseorang yang duduk di depannya. Apa kakak melihat sesuatu? Tanya Lisa sembari menoleh ke belakang mengikuti arah pandangan Airi yang tertuju pada dapur restoran. Lihatlah rupanya jalang itu sekarang menjadi seorang pelayan restoran. Ternyata uang yang diberikan Dae Hyun mungkin sudah habis. Airi terkekeh dengan pandangan sengit ke arah Su Yin yang mulai berjalan sambil membawa nampan yang berisi makanan. Bukankah itu Su Yin? Untuk apa dia di sini? Ujar Lisa dengan dahi berkerut. Sekarang dia sudah miskin sehingga mungkin ingin mencari sasaran baru. Lihatlah seorang pelayan tapi pakaiannya seperti seorang bos saja. Berbeda dari yang lainnya. Airi tersenyum miring meremehkan.
Bagaimana kalau kita buat dia diusir dari sini? Namun sebelum itu kita harus membuatnya dipermalukan terlebih dahulu, ujar Lisa yang masih dendam karena ingin mengusirnya dari kampus tapi tidak berhasil. Ada saja teman-teman Su Yin yang menggagalkan rencananya. Ide yang bagus, aku juga ingin sekali melihatnya dipermalukan. Seorang jalang akan selamanya seperti itu, tukas Airi dengan sorot mata yang tajam. Pelayan, Lisa memanggil salah satu pelayan yang sedang berdiri tidak jauh dari tempat mereka duduk. Dengan senyum ramah pelayan tersebut segera datang menghampiri meja mereka berdua. Ada yang bisa saya bantu? Apa yang ingin Anda pesan, Nona? Ujar pelayan tersebut sembari melihat buku menu. Ia juga membawa bolpoin dan buku kecil untuk mencatat setiap pesanan pengunjung. Aku memesan yang ini, ujar Lisa sembari menunjuk salah satu menu yang ada di daftar. Kakak, ingin memesan apa? Lanjut Lisa pada Airi. Terserah saja, aku ikut saja apa yang kau pesan, sahut Airi tanpa mengalihkan pandangannya ke arah Su Yin. Melihatnya seperti mangsa yang hendak diterkam. Sama seperti yang aku pesan. Bolehkah aku minta tolong? Ujar Lisa pada pelayan. Tentu, Nona, sahut sang pelayan. Bisakah jika yang mengantarkan pesanan adalah wanita itu? Lisa menunjuk Su Yin sedang melayani pengunjung pria. Kenapa tidak pelayan lain saja? Pelayan itu memberi penawaran lain karena tidak enak hati jika harus meminta bosnya mengantarkan pesanan. Tidak, aku menginginkan wanita itu, ucap Lisa dengan tegas. Baik, Nona. Pelayan tersebut kemudian undur diri agar makanan yang dipesan segera diolah. Su Yin pergi ke belakang restoran untuk melemaskan otot-otot kakinya yang terasa kaki. Dengan duduk di kursi yang ada di sana. Pekerjaan hari ini sungguh menguras tenaga. Ia bahkan lupa jika sejak siang tadi belum makan pantas saja perutnya keroncongan. Namun Su Yin tidak tahu ingin makan apa karena mencium aroma ketika mengantarkan pesanan sudah membuatnya tidak berselera untuk makan. Mungkin nanti setelah Daehyun menjemput, mereka akan mampir terlebih dahulu di restoran lain. Nona, seorang pelayan menghampiri Su Yin dengan perasaan gugup. Ada apa? Su Yin tengah bersandar kembali menegakkan tubuhnya. Ada seseorang yang meminta Anda membawakan pesanannya, sahut pelayan tersebut sembari menggigit bibir bawahnya. Pria atau wanita? Wanita, Nona. Dahi Su Yin berkerut tapi kemudian bangkit berdiri. Mungkin wanita itu mengenalnya sehingga memintanya datang menemuinya. Jika Nona lelah, biarkan aku saja yang mengantarnya, serga pelayan itu karena sangat tidak enak hati. Tidak apa, sahut Su Yin. Su Yin segera membawa nampan yang sudah penuh berisi makanan. Melangkahkan kakinya menuju meja nomor 15 yang terletak di sudut. Tidak ada rasa curiga sama sekali karena Airi dan Lisa sengaja duduk membelakanginya agar tidak ketahuan. Silahkan dinikmati, ujar Su Yin mulai meletakkan piring yang berisi menu kepiting bakar dengan porsi jumbo ke meja. Pandangannya tetap fokus pada makanan tanpa melihat ke arah dua wanita yang ada di depannya. Belum sempat Su Yin meletakkan piring ke atas meja, dengan sengaja Lisa menyenggol lengannya. Prang, suara piring keramik yang berbenturan dengan lantai menyebabkan suara yang cukup nyaring. Sehingga para pengunjung yang sedang menikmati makanannya teralihkan. Kini semua pandangan tertuju pada Su Yin yang sedang mengusap bajunya yang terkena bumbu. Ya ampun, kenapa kau menjatuhkan semua makanannya? Siapa yang akan membayar semua ini? Gajimu sebulan bahkan tidak akan cukup untuk membayarnya, ucap Lisa yang sudah bangkit berdiri dengan suara cukup keras agar para pengunjung lain dapat melihat mereka. Mendengar suara yang sangat dikenalnya, Su Yin menegakkan kepalanya untuk melihat. Kalian, ucap Su Yin seraya memandang Airi dan Lisa secara bergantian. Jadi, sekarang pekerjaanmu kembali seperti dulu lagi setelah dicampakkan oleh Daehyun. Malang sekali nasibmu baru beberapa hari menikmati hidup bersama Daehyun tapi dengan cepat semua kebusukanmu terbongkar, ujar Airi seraya tersenyum miring serta tatapan yang sangat sengit. Tentu saja, mungkin pekerjaan ini hanyalah selingan sambil mencari pria kaya yang akan menjadi korban selanjutnya, timpal Lisa menyetujui ucapan Airi. Su Yin mengulum senyum meremehkan. Merasa bahagia karena sudah berhasil menipu dua wanita yang duduk di depannya. Jika kalian datang kemari karena untuk menghinaku, sebaiknya kalian pergi saja dari sini. Kalian juga tidak perlu khawatir untuk dituntut membayar pesanan kalian, ucap Su Yin dengan nada tenang. Sombong sekali dirimu. Kau pikir kau siapa di sini? Apa kau sudah menemukan pria hidung belang sehingga tidak butuh bekerja di sini lagi? Cibir Lisa yang tersulut emosi. Bab 474 Bos Restoran. Su Yin tetap tenang tanpa memperdulikan ucapan Lisa karena sebaik apapun dirinya, Lisa pasti akan terus mencibirnya. Siapa aku di sini bukanlah urusanmu. Sebaiknya kalian pergi dari sini dan tidak usah membuat keributan, ucap Su Yin dengan tenang. Lisa semakin emosi karena ucapan Su Yin yang terus merendahkannya. Hingga akhirnya ia menggebrak meja dengan suara cukup keras. Panggil manajer restoran ini sekarang juga. Biar dia melihat bagaimana kelakuan anak buah seperti dirimu yang tidak tahu diri. Bekerja sebagai pelayan saja sudah membuat tingkahmu sangat sombong seperti seorang bos, cibir Lisa dengan nafas yang menggebu dengan amarahnya. Airi dan Lisa terus mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan menghina Su Yin. Meskipun Su Yin hanya diam dan tidak menanggapi. Hingga pelayan yang tadi mencatat pesanan Lisa datang menghampiri karena Lisa terus memanggilnya. Cepat katakan pada bos restoran ini agar memecatnya.
Wanita jalang seperti dia tidak cocok menjadi pelayan di restoran sebagus ini, ujar Lisa pada pelayan wanita yang tertunduk ketakutan. Ada apa ini ribut-ribut? Ujar Chang Yuan yang baru saja keluar dari ruangannya setelah mendengar ada keributan dari salah satu pelayan. Asisten Chang, untuk apa kau di sini? Ujar Airi dengan wajah yang cukup terkejut. Kenalkan, ini adalah manajer restoran ini, ujar pelayan wanita yang berdiri di sampingnya. Kebetulan sekali kau keluar, sebaiknya kau memecatnya dari sini. Lihatlah, semua makanan ini tumpah karena ia tidak becus bekerja. Lama-lama restoran ini akan bangkrut jika terus mempekerjakan pelayan seperti dia, ucap Lisa dengan bibir yang cemberut kemudian menunjuk dengan sinis wajah Suyin. Maaf, sebaiknya kalian pergi dari sini karena sudah mengganggu yang lain. Kamu tidak melayani pengunjung yang suka membuat keributan, usir Chang Yuan dengan halus. Chang Yuan, kenapa kau begitu tidak sopan kepada kami? Apakah kau tidak ingat selama ini bekerja dengan siapa sehingga kau bisa hidup dengan layak? Ujar Airi yang marah karena Chang Yuan sudah tidak sangat sopan mengusirnya. Ia mencoba mengingatkan Chang Yuan yang seharusnya memiliki balas budi. Tentu saja selama ini masih ingat. Aku selalu ingat dengan kebaikan Tuan Daihyun padaku, sahut Chang Yuan dengan datar. Lalu apa kau tidak ingat? Aku ini siapanya Daihyun sehingga kau tidak sopan mengusirku. Ujar Airi yang sudah berdiri dengan memicingkan mata memandang Chang Yuan. Tentu saja aku ingat jika Anda adalah istri Tuan Daihyun, sahut Chang Yuan kembali. Lalu kenapa kau justru membelanya? Cepat panggil bos restoran ini agar segera memecatnya. Dia tidak pantas bekerja di sini, ujar Airi sembari mendengus. Jika Anda mencari bos restoran ini, dia sekarang sedang berdiri di depan Anda, ucap Chang Yuan penuh penekanan. Ingin mengatakan secara langsung jika Su Yin adalah bosnya. Namun Su Yin memberikan kode dengan menggelengkan kepalanya. Siapa? Mana? Ujar Lisa sembari celingukan agar segera mengetahui siapa orangnya. Kau tidak usah bercanda, tidak mungkin wanita jalang ini bos di sini. Bahkan dalam mimpi pun tidak akan pernah berwujud. Cibir Airi dengan senyuman sinis kemudian tertawa terbahak-bahak karena ucap Chang Yuan sangat lucu. Manajer Chang, sebaiknya panggil petugas keamanan untuk mengusir mereka, ujar Su Yin dengan nada perintah. Ia mengamati sekeliling, sepertinya pengunjung lain mulai terganggu dengan mereka. Beraninya kau mengusir kami, akan kupastikan kau yang akan hengkang dari restoran ini, ucap Airi nada dingin. Airi lalu berjalan dengan langkah cepat ke arah dapur di mana para koki sedang memasak. Bisakah kalian panggil bos kalian? Ujar Airi pada para chef. Nona Su Yin adalah koki di restoran ini. Itu adalah orangnya, sahut salah satu asisten chef sembari menunjuk ke arah Su Yin. Apakah kau yakin? Ujar Airi dengan dahi berkerut. Tentu saja, sahut pria itu. Rupanya kalian bersekongkol. Baiklah jika kalian tetap diam saja. Akan kupastikan kalian kehilangan pekerjaan, ujar Airi seraya tersenyum miring pada para chef yang tengah sibuk. Ia menggelengkan kepalanya karena pekerja di restoran itu rupanya sudah bersekongkol. Dengan langkah seperti seorang model Airi keluar kemudian melambaikan tangannya pada dua security yang sedang berjaga. Sekarang seret wanita itu keluar dari restoran ini jika tidak ingin dipecat, perintah Airi dengan penuh percaya diri. Kedua security tersebut justru diam saja tanpa melakukan perintah Airi. Apa kalian tuli? Ujar Lisa yang sudah menyusul Airi. Mereka saat ini sudah berada di teras restoran. Bukannya melakukan perintah dari Airi, kedua pria itu justru masing mencekal pergelangan Airi dan Lisa setelah mendapat kode dari Chang Yuan. Sebaiknya kalian berdua pergi dari sini dan jangan pernah kembali. Usir salah satu security dengan tegas. Ada apa ini ribut-ribut? Ujar Daihyun yang baru saja tiba. Ia tadi bergegas turun dari mobil ketika melihat adanya keributan. Daihyun, tolong kami, ujar Airi karena merasa jijik tangannya disentuh oleh security yang memiliki tangan sangat kasar ketika menyentuh kulitnya. Lepaskan saja, biarkan aku yang mengurusnya, perintah Daihyun pada anak buahnya. Seketika perintahnya langsung dilaksanakan. Namun para security itu tetap berada di sana untuk berjaga-jaga. Su Yin berjalan keluar untuk menghampiri suaminya yang baru saja datang. Percuma saja bersembunyi karena Airi pasti sudah mengetahui semuanya. Untuk apa kalian membuat keributan di sini? Ujar Daihyun dengan nada dingin. Bukannya memandang Airi yang berada di depannya, Daihyun justru memandang Su Yin dari pintu kaca yang dibuat transparan. Melihat istri kecilnya sedang berjalan ke arahnya dengan menyunggingkan senyum manis. Daihyun, wanita jalang itu ternyata sudah memiliki korban lagi. Sepertinya korbannya adalah pemilik restoran ini. Aku sungguh tidak menyangka secepat itu mencampakkan dan melupakanmu. Aku pikir para pekerja di sini berbohong saat mengatakan Su Yin adalah bos di sini. Namun jika dipikir lagi bisa saja memang hal itu benar karena Su Yin sudah menjalin hubungan dengan pemilik restoran ini. Aku sungguh merasa sangat kasihan kepada istri sah pemilik restoran ini, terang Airi panjang lebar. Daihyun memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Pura-pura mendengarkan perkataan Airi. Sayang, bantu aku untuk mencari tahu siapa istri pemilik restoran ini agar Su Yin kapok dan tidak berani menggoda pria beristri lagi, ujar Airi seraya meraih lengan Daihyun. Namun pria itu justru menjauhinya dengan menggeser tubuhnya. Tidak perlu susah mencarinya karena kau sudah sangat tahu siapa istri restoran ini, sahut Daihyun dengan datar.
Benarkah? Katakan siapa? Ujar Airi dengan penuh semangat. Bab 475 wanita yang seharusnya dikasihani. Daehyun kemudian membalikkan tubuh Airi agar menghadap ke pintu yang terbuat dari kaca. Sehingga ia bisa melihat dirinya sendiri di dalam cermin. Lihatlah baik-baik, ujar Daehyun sembari menunjuk tubuh Airi di cermin. Mana? Bukannya melihat ke cermin tapi Airi justru melihat ke arah dalam restoran di mana para pengunjung sudah mulai tenang dan kembali makan. Namun Airi justru berbalik ketika melihat Suyin sedang berjalan ke arah pintu. Suyin keluar kemudian berjalan untuk berdiri di sisi Daehyun. Menjauhlah, jangan mencoba merayu suamiku lagi. Dengan kasar Airi mendorong tubuh Suyin hingga hampir saja tersungkur. Namun dengan gerakan cepat Daehyun sudah berhasil menarik tangan Suyin hingga mereka saling menempel. Airi, cukup, jangan membuat keributan lagi di sini, ucap Daehyun dengan nada dingin karena Airi sudah sangat keterlaluan. Aku hanya ingin menjauhkannya darimu agar dia tidak merayumu kembali, tukas Airi. Apakah kau masih ingin tahu wanita yang kau kasihani? Atau kau ingin tahu dia istri pemilik restoran ini? Ujar Daehyun sembari tersenyum miring. Berharap Airi tersadar bahwa yang seharusnya dikasihani adalah dirinya sendiri. Tentu saja, aku perlu mengetahuinya agar istrinya datang kemari kemudian mengusirnya dari sini, sahut Airi dengan sarkas. Ia memang sangat geram melihat Suyin yang berdiri di depannya tanpa rasa malu sama sekali. Daehyun membalikkan tubuh Airi kembali ke depan kaca. Yang di dalam cermin itulah yang seharusnya kau sangat kasihani. Daehyun menunjuk dada Airi dengan jarinya. Apa maksudmu? Ujar Airi dengan wajah yang mulai memanas karena menyadari sesuatu yang janggal. Tidak mungkin, gumamnya dengan sorot mata yang tajam memanfaatkan ke arah Suyin. Karena akulah pemilik restoran ini, ucap Daehyun sembari tersenyum miring kemudian merengkuh pinggang Suyin agar mereka saling menempel. Apa, kalian berdua ternyata? Airi tidak melanjutkan ucapannya karena menyadari selama ini sudah ditipu oleh Daehyun. Airi memegangi dadanya yang sesak menahan amarah karena dirinya tidak boleh mempermalukan diri sendiri. Tidak mungkin kau pemilik restoran ini, ujar Lisa yang sejak tadi menyimak. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Usir mereka dari sini karena aku tidak ingin terjadi keributan lagi, perintah Daehyun pada anak buahnya yang berada tidak terlalu jauh. Kedua security itu langsung menyeret Airi dan Lisa meskipun mereka terus saja mengumpat tidak terima. Lepaskan tanganku dari tangan kotormu itu. Seru Airi tidak terima. Lihatlah kalian berdua nanti. Akan kupastikan setelah ini tidak akan bersama lagi, ancam Airi tidak main-main. Setelah pulang ia akan mengatakan semuanya pada keluarga Daehyun jika selama ternyata mereka sudah dibohongi. Jika cara memisahkan mereka dari keluarganya tidak berhasil maka Airi akan melakukan cara kasar yang sudah lama tidak dilakukan. Suyin hanya tersenyum sembari melambaikan tangannya ke arah Airi dan Lisa yang sudah diseret. Dipaksa masuk ke dalam mobil mereka agar segera pergi meninggalkan area restoran. Sayang, bagaimana ini? Pasti Airi akan menceritakan semuanya pada keluargamu jika ternyata kita masih berhubungan, ujar Suyin dengan perasaan risau di hatinya. Biarkan saja, tidak usah dipikirkan. Lagi pula mereka pasti akan curiga jika aku jarang sekali pulang ke UN Village, ucap Daehyun yang langsung tersenyum hangat. Berbeda sekali raut wajahnya ketika tadi ada Airi di sana. Sayang, aku lapar, ujar Suyin dengan nada manja sembari mengusap perutnya yang minta diisi sejak tadi. Ya sudah, aku akan memasaknya untukmu. Kau ingin makan apa malam ini? Tanya Daehyun. Meski tubuhnya cukup lelah setelah sibuk bekerja seharian tapi melihat wajah Suyin membuatnya langsung kembali bersemangat. Aku tidak ingin makan di sini. Aku ingin makan di luar saja, ujar Suyin dengan bibir cemberut membuat Daehyun semakin gemas ingin mencubitnya. Ya sudah, kita berangkat sekarang juga. Jangan sampai terlalu malam, ajak Daehyun. Tunggu sebentar, aku akan mengambil tasku terlebih dahulu di dalam, tukas Suyin yang hendak melangkah ke dalam restoran tapi tangan Daehyun sudah menahannya. Kenapa? Ujar Suyin sembari menolehkan kepalanya ke belakang memandang sang suami. Tetaplah di sini, biarkan aku yang mengambilnya. Aku juga ingin berbicara dengan Chang Yuan terlebih dahulu, ujar Daehyun. Baiklah, Suyin menurut perkataan suaminya. Ia pun segera masuk ke dalam mobil Maybach Silver yang terparkir tepat di depan restoran. Setelah duduk Suyin mengangkat kakinya sebelah kanan menindih sebelah kaki kiri. Lalu memijat kakinya yang terasa sangat pegal. Berjalan ke sana kemari hampir seharian membuat otot-otot kakinya terasa kaku. Tidak lama kemudian Daehyun sudah keluar. Tanpa malu membawa tas Suyin yang menggantung di bahunya. Beberapa wanita yang melihatnya terkikik karena merasa sangat lucu. Bahkan ketika hendak masuk ke dalam mobil, Daehyun berpapasan dengan dua wanita. Kedua itu mengulum senyum melihatnya. Lihatlah, wanita mana yang begitu beruntung memiliki suami seperti dia. Aku juga ingin jika menikah, suatu saat nanti aku ingin suamiku seperti dirinya. Betapa indahnya dunia ini. Kedua wanita muda itu terus berbisik sembari tersenyum ke arah Daehyun dengan tatapan kagum. Suyin yang duduk di dalam mobil terus mengawasi suaminya. Tidak tega karena pasti semua orang sudah meremehkan Daehyun. Pasti mereka berprasangka jika Daehyun seorang suami yang takut istri. Maaf, agak lama karena ada sedikit urusan dengan Chang Yuan, ujar Daehyun sembari duduk di belakang kemudi.
Su Yin meraih tas yang masih menggantung di bahu Daehyun. Seharusnya kau tadi tidak perlu membawakan tasku. Kau pasti sekarang diremehkan sebagai suami yang takut istri oleh para pengunjung, ujar Su Yin. Kenapa kau justru berpikiran seperti itu? Ujar Daehyun dengan alis yang saling bertautan. Karena jarang sekali pria yang mau membawakan tas istrinya di depan orang banyak, sahut Su Yin. Berarti aku termasuk suami langka di dunia ini, ujar Daehyun sembari terkekeh. Sangat langka dalam segala hal. Su Yin memutar bola matanya karena di saat ia berbicara serius tapi Daehyun menanggapinya dengan candaan. Pikiranmu tentang mereka yang meremehkanku salah besar, ungkap Daehyun. Benarkah? Mereka justru sangat kagum karena jarang sekali ada pria seperti diriku. Sudah pasti para wanita akan tergila-gila padaku, ucap Daehyun dengan percaya diri. Sudahlah tidak usah membual karena aku sangat sudah lapar sejak tadi, gerutu Su Yin. Daehyun segera mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang agar mereka segera sampai di restoran yang akan mereka tuju. Selanjutnya bab 476 kembalinya Han.